Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 347, Tingkat Hukum. Saat Luo Xiu penasaran dengan isi dari slip giok kedua, utusan ilahi Ziyan perlahan membuka mulut dan berkata, slip giok kedua ini mencatat lokasi sebuah peluang keberuntungan. Ketika kamu memiliki kekuatan di atas tingkat patriark bela diri, kamu bisa pergi dan melihatnya. Kesadaran Luo Xiu menyusup ke dalam slip giok dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat peta yang sangat rinci. Peluang. Luo Xiu menunjukkan sedikit reaksi. Mengingat putusan ilahi Ziyan jelas merupakan eksistensi di atas tingkat kaisar bela diri, hal yang ia berikan pasti bukan peluang biasa. Lokasi peluang ini secara kebetulan saya temukan di alam-alam samudera bintang. Tidak berguna bagi saya, tetapi bagi kamu, ini akan sangat berarti, kata utusan ilahi Ziyan. Namun, peluang hanya merupakan hal luar. Yang lebih penting adalah pemahamanmu tentang hukum. Saya berharap kamu tidak mengabaikan yang utama dan fokus pada yang sekunder, tambah utusan ilahi Ziyan lagi. Terima kasih, utusan ilahi senior. Luo Xiu membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Baiklah, kembalilah dan berlatih dengan baik. Jika kamu bisa melewati lantai ketiga menara tanpa batas, kamu bisa datang ke sini untuk bertemu dengan saya. Saya bisa membimbingmu memahami hukum kematian. Luo Xiu mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu meninggalkan istana itu. Dari ucapan utusan ilahi Ziyan, Luo Xiu dengan jelas dapat mendengar bahwa dia juga seorang ahli dalam hukum kematian. Selain itu, slip giok yang diberikan kepadanya, yang mencatat keajaiban hukum kematian, disebutkan bahwa jika dia bisa sepenuhnya memahaminya, dia bisa mendapatkan pengakuan dari hukum asal dan melangkah ke alam abadi. Ini berarti bahwa pemahaman utusan ilahi Ziyan tentang hukum kematian setidaknya mencapai tingkat ini, bahkan mungkin lebih tinggi. Apakah dia seorang eksistensi yang melampaui alam abadi? Saat keluar dari istana, Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Apa artinya langit di atas langit, orang di atas orang? Hari ini, dia benar-benar menyadari makna kata-kata ini. Dengan slip giok yang diberikan oleh utusan ilahi Ziyan dan diagram hukum asal dari cakram hidup dan mati, saya bertanya-tanya sampai sejauh mana kekuatan saya bisa meningkat selama periode pelatihan di wilayah suci ini. Mata Luo Xiu bersinar dengan semangat. Meskipun ucapan utusan ilahi Ziyan membuatnya merasa kecil, itu justru lebih memotivasi semangat juang Luo Xiu. Luo Xiu tidak pergi ke menara uji coba lainnya, tetapi langsung kembali ke tempat tinggalnya, mengaktifkan formasi di sekitar tempat tinggalnya, dan mengeluarkan slip giok yang mencatat keajaiban hukum kematian. Slip giok ini membagi tingkat hukum kematian menjadi 5 tingkatan: pemahaman awal tentang kekuatan hukum, tingkat pencapaian kecil, tingkat pencapaian besar, tingkat kesempurnaan, dan tingkat yang akhirnya diakui oleh hukum asal. Mencapai tingkat kelima berarti melampaui batas dan memasuki alam abadi. Sekarang Luo Xiu tahu bahwa 10 tingkat seni bela diri, dari tingkat pelatihan tubuh hingga tingkat kaisar bela diri, sebenarnya hanya berlaku untuk bela diri tingkat biasa. Begitu melampaui tingkat kaisar bela diri dan mencapai alam abadi, itu adalah metamorfosis, baik jiwa maupun tubuh akan meningkat ke tingkat yang sepenuhnya baru. Segera, Luo Xiu terbenam dalam pemahaman hukum kematian. Slip giok yang diberikan oleh utusan ilahi Ziyan menjelaskan hukum kematian dengan sangat rinci. Meskipun tidak sejelas mengamati jejak hukum kematian di dalam istana jalur kebenaran, itu tetap memberikan manfaat besar bagi Luo Xiu. Dia memverifikasi hukum yang dijelaskan dalam slip giok dengan diagram hukum asal keempat. Bukan hanya tingkat pemahaman hukumnya yang meningkat, tetapi kekuatannya juga terus tumbuh. Dalam proses pelatihan, waktu berlalu tanpa terasa. Hingga 6 hari kemudian, tubuh Luo Xiu yang duduk bersila tiba-tiba bergetar. Dia membuka matanya dengan tajam, dan tatapannya seperti pedang tajam menembus kekosongan. Pemahaman awal tentang hukum kematian, senyum muncul di sudut bibir Luo Xiu. Banyak ahli bela diri percaya bahwa hanya dengan menguasai sedikit kekuatan hukum, mereka sudah mencapai tingkat pemahaman awal tentang hukum. Padahal, ada perbedaan besar antara keduanya. Selain itu, setiap tingkat kekuatan hukum memiliki perbedaan yang signifikan. Itulah sebabnya mengapa semakin tinggi tingkat kultivasi, tantangan antar tingkat hampir tidak mungkin dilakukan. Karena siapapun yang dapat mencapai pemahaman tentang hukum biasanya adalah bakat luar biasa. Dengan bakat dan kualifikasi yang hampir sama, kemungkinan tantangan antar tingkat sangat kecil.
Kekuatan saya juga telah mencapai tingkat keempat Pangeran Bela Diri. Jika saya memilih harta yang terukir dengan jejak hukum kehidupan di Istana Jalur Kebenaran, dan memahami hukum hidup dan mati hingga tingkat pemahaman awal, bisakah saya melewati lantai ketiga menara tanpa batas? Mata Luo Xiu berkilau. Dia sangat tahu bahwa karena utusan ilahi Ziyan memberikan persyaratan ini, pasti tidak mudah untuk dicapai. Dia juga mendengar bahwa menara tanpa batas adalah yang paling sulit dari 4 menara uji coba. Selain itu, hukum hidup dan mati tidak bisa diekspos secara bersamaan. Karena dia sudah menunjukkan kekuatan kematian, kekuatan hidup harus disembunyikan. Ini juga merupakan peringatan dari roh samsara. Sebelum kekuatannya diakui olehnya, hukum hidup dan mati tidak boleh diekspos bersamaan. Karena menurut roh samsara, begitu latihan hukum hidup dan mati secara bersamaan tersebar ke telinga beberapa ahli, mereka pasti akan menghubungkannya dengan manik hidup dan mati. Hanya mereka yang diakui oleh manik hidup dan mati yang dapat melatih hukum hidup dan mati secara bersamaan tanpa menerima reaksi balik dari 2 hukum tingkat tinggi ini. Adapun tingkat kekuatan seperti apa yang diakui oleh roh samsara, Luo Xiu sendiri tidak tahu karena roh samsara jarang berkomunikasi dengannya. Menghentikan pikirannya, Luo Xiu keluar dari tempat tinggalnya, tanpa melirik ke arah batu yang tertulis peringkat di dekat sana. Karena baginya, peringkat sudah tidak penting lagi. Karena sudah berhubungan dengan tokoh besar di alam rahasia wilayah suci, dia hanya perlu melakukan apa yang diminta oleh utusan ilahi Ziyan. Dari 4 menara uji coba, hingga saat ini, Luo Xiu hanya melewati 2 lapisan pertama menara jiwa spiritual dan 3 lapisan pertama menara tubuh emas. Menurut aturan menara uji coba, dia telah mendapatkan waktu pelatihan di Istana Jalur Kebenaran selama 55 hari. Waktu ini, di antara 20 talenta lainnya, termasuk waktu yang cukup lama. Jumlah waktu yang Luo Xiu miliki untuk berlatih tidak banyak dibandingkan dengan yang lain. Kebanyakan dari mereka telah menaklukkan sebagian besar menara uji coba, memperoleh waktu berlatih di Istana Jalur Kebenaran selama lebih dari 2 bulan. Meskipun 2 bulan tidak banyak bagi ahli bela diri biasa, bagi para jenius terkemuka dari alam rahasia wilayah suci, itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat besar dari pemahaman hukum. Pertama, aku harus pergi ke menara gaib ilahi. Karena khawatir waktunya tidak cukup, Luo Xiu mengubah arah menuju menara gaib ilahi sebelum menuju Istana Jalur Kebenaran. Tidak seperti 3 menara uji coba lainnya, menara gaib ilahi tidak dapat dimasuki oleh tubuh asli kultivator bela diri. Hanya seutas kesadaran yang dapat masuk, dan kesadaran ini akan diperkuat oleh formasi di dalam menara, memperoleh kekuatan yang sama dengan tubuh asli. Karena kekuatan Luo Xiu berada di tingkat 4 Pangeran Bela Diri, ketika kesadarannya memasuki menara uji coba, dia memperoleh kekuatan sejati di tingkat 4 Pangeran Bela Diri, tetapi kekuatan fisik dan tingkat kesadaran sepenuhnya dihilangkan. Ujian di menara gaib ilahi adalah menguji kemampuan bertarung berkelanjutan kultivator bela diri, atau seberapa besar kekuatan sejati mereka. Jika kekuatan sejati tidak cukup besar, meskipun mereka kuat, mereka mudah kehabisan tenaga dalam pertempuran, yang membuat mereka rentan. Seperti menara jiwa spiritual dan menara tubuh emas, menara gaib ilahi juga tidak menekan kekuatan hukum. Di setiap lantai menara gaib ilahi, ada 9 lawan. Mereka hanya memiliki kekuatan sejati dan tidak memiliki kekuatan kesadaran atau fisik. Di lantai pertama, 9 lawan semuanya berada di tingkat 3 Santo Bela Diri. Luo Xiu tahu bahwa hanya mengandalkan kekuatan sejati tidak akan cukup untuk melewati ujian, jadi dia langsung menggunakan kekuatan hukum. Dalam satu napas, 9 lawan di tingkat 3 Santo Bela Diri dihancurkan menjadi ketiadaan. Aturan untuk menaklukkan menara gaib ilahi mirip dengan yang lain. Pertama, bertahan selama 1 batang dupa melawan 9 lawan, atau kedua, mengalahkan 9 lawan dalam waktu 1 batang dupa. Meskipun jumlah lawannya lebih banyak daripada di menara tanpa batas, lawan di menara tanpa batas saling melengkapi tanpa kelemahan, sehingga tingkat kesulitan menara tanpa batas sebenarnya lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Luo Xiu melewati 3 lantai pertama menara gaib ilahi dan langsung keluar. Menggunakan cara kedua untuk melewati lantai pertama, Luo Xiu memperoleh waktu berlatih selama 6 hari, melewati lantai kedua mendapatkan 20 hari, dan lantai ketiga 30 hari. Total waktu berlatih yang diperoleh Luo Xiu mencapai 3 bulan. Luo Xiu tidak tahu bahwa kinerja di menara gaib ilahi diawasi oleh utusan ilahi Ziyan. Meskipun kepekaannya tajam, perbedaan kekuatan antara dia dan utusan ilahi Ziyan terlalu besar, sehingga dia tidak bisa menyadari pengawasannya. Bahkan jika Luo Xiu tahu, dia tidak akan peduli. Meskipun menguasai hukum kematian secara awal adalah hal luar biasa di alam samudera bintang, bagi utusan ilahi Ziyan, itu hanya menunjukkan bakat yang bagus.
Penguasa surga Liu, apa yang saya katakan? Penguasaan hukum emas oleh Xingling bukanlah hal yang luar biasa, kata utusan ilahi Ziyan sambil tersenyum di istana di puncak gunung alam rahasia wilayah suci. Anak ini memang lebih baik daripada Xingling, kata penguasa surga Liu dengan senyum pahit. Di alam-alam samudera bintang, Xingling sudah dianggap sebagai jenius luar biasa, menguasai 3 hukum di usia 20-an. Bahkan dalam sejarah, dia adalah bakat yang luar biasa. Jika tidak ada kejadian tak terduga, dia memiliki harapan mencapai tingkat kaisar bela diri dalam 100 tahun, menjadi yang paling bersinar di alam-alam samudera bintang. Namun, takdir selalu penuh kejutan. Luo Xiu, yang lebih muda dari Xingling, sudah menguasai hukum kematian tahap awal. Memahami hukum dan menguasai hukum tahap awal adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Meskipun Xingling memahami 3 hukum biasa, itu tidak sebanding dengan 1 hukum kematian yang unggul. Karena hukum unggul dan hukum biasa adalah 2 hal yang tidak sebanding. Meskipun Luo Xiu menyembunyikan kemampuannya, dia tidak bisa menyembunyikan dari utusan ilahi Ziyan dan penguasa surga Liu yang memperhatikannya dan merasakan getaran hukum darinya. Dia sudah masuk istana jalur kebenaran untuk memahami hukum. Aku ingin tahu kejutan apa yang akan dia bawa padaku setelah keluar. Utusan ilahi Ziyan tersenyum sambil menyesap teh. Di dalam istana jalur kebenaran, Luo Xiu berada dalam ruang yang aneh, melihat jejak hukum yang jelas, menjelaskan keajaiban hukum kehidupan. Lebih dari 100 hari berlalu dengan diam-diam. Ketika Luo Xiu keluar dari istana jalur kebenaran, matanya masih tertutup, berdiri di depan pintu istana jalur kebenaran dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, dia membuka matanya, satu mata gelap seperti malam, dan mata lainnya bersinar cerah. Hukum kehidupan belum mencapai tingkat penguasaan awal, tapi hampir sampai. Selama 3 bulan lebih pemahaman, Luo Xiu mendapatkan banyak manfaat. Selama ini dia fokus pada hukum kematian dan kekurangan dalam hukum kehidupan. Sekarang, akhirnya kedua hukum ini hampir mencapai tingkat yang sama. Hukum hidup dan mati, 1 hidup 1 mati, hidup untuk pertahanan dan perlindungan, mati untuk membunuh dan menyerang. Keluar dari istana jalur kebenaran, Luo Xiu langsung menuju menara tanpa batas. Apa? Luo Xiu telah selesai berlatih selama lebih dari 3 bulan di istana jalur